semahaturan rawuh agan nuhun dawala cager saya sarang itu aya anu marengan somuhun lakulan panu utama saya budi kasasana Wayang golek adalah seni pertunjukan tiga dimensi yang terbuat dari kayu, diukir menyerupai manusia dan diberi pakaian dan kain-kain yang menarik. Pertunjukan wayang golek biasanya dilakukan oleh seorang dalang yang diiringi oleh musik gamelan. Dalang tidak hanya menggerakkan wayang, tetapi juga menceritakan kisah yang berkaitan dengan lakon yang dimainkan dan menyampaikan petuah atau nasihat kehidupan. Selain itu, wayang golek mengandung makna simbolik bahwa watak manusia itu ada dua macam, yaitu jahat dan baik. Selain itu, wayang golek juga disimbolkan sebagai ilustrasi kehidupan yang harus diperjuangkan dan jangan menyerah. Wayang golek pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus pada tahun 1583 sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Kudus menggunakan cerita tentang kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai Islam, diselingi oleh humor untuk menarik perhatian penonton. Awalnya wayang golek hanya digunakan oleh santri dan ulama, namun ketika Cicit Sunan Kudus Panembahan Ratu memimpin Kesultanan Cirebon, pertunjukan wayang golek cepat mulai populer di tanah Pasundan. Popularitas wayang golek semakin meluas saat Pangeran Girilaya memerintah. Dengan dibukanya Jalan Daendels, wayang golek tersebar luas ke seluruh Jawa Barat. Yang pertama ada wayang golek Pepak, lalu ada wayang golek Purwa, dan terakhir wayang golek modern. Yang pertama ada Hanuman, Aswatama, Arjuna, Gatot Kaca, Bambang Kaca, Dewi Drupadi, Gareng, Semar, Cepot, dan Dawala. Wayang golek dibuat dengan cara diraut dan diukir. Setelah itu didempul dan sebelum diwarnai, diberi arsiran untuk menentukan bagian mana yang akan diberi warna tertentu. Bagian hiasan dibuat dengan cara dipulas. Langkah awal pembuatan wayang adalah menggambar wajah secara detail. Kemudian kayu yang telah dibentuk dihaluskan dengan amplas dan diukir menggunakan pesa ukir untuk membuat bagian kepala dengan teliti. Selanjutnya dilakukan proses pengecatan. Sambil menunggu cat kering, bagian badan dan tangan dibuat. Pembuatan tangan harus diukur terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan membuat mahkota di kepala. Pengeringan harus dilakukan pada cuaca yang tepat agar cat tidak mengelupas. Untuk pakaian, biasanya digunakan kain tenun berwarna-warni atau kain beludro yang dijahit, kemudian dihiasi dengan manik-manik plastik yang mengkilap. Pembuatan wayang golek tidaklah mudah. Untuk wayang dengan detail yang tidak terlalu rumit, pengrajin bisa membuat 3 kepala wayang per hari. Namun untuk wayang dengan detail yang rumit, biasanya membutuhkan waktu hingga 2 hari per kepala. Untuk menyelesaikan satu wayang dengan segala bentuk dan aksesorisnya dibutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dalam pertunjukan wayang golek, lakon yang biasa ditampilkan adalah lakon carangan, sedangkan lakon galur hanya sesekali ditampilkan. Hal ini menjadi tolak ukur kemampuan dalang dalam menciptakan lakon carangan yang bagus dan menarik. Pola pengadegan wayang golek meliputi: pertama, tatalu, dalang dan sindan naik panggung, gening jejer atau kawit, murwa, nyandra, suluk atau kekawen, dan biantara. Dilanjutkan dengan babak unjal, paseban, dan bebegalan. Lalu ada nagara sejen, petepah, perang gagal, penakawan atau goro-goro, perang kembang, perang rakyat, dan terakhir tutug. Saat ini, wayang golek lebih dominan sebagai pertunjukan rakyat. Wayang golek yang berasal dari tanah Pasundan ini memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik spiritual maupun material. Wayang ini sering tampil dalam berbagai acara seperti perayaan hajatan, khitanan, pernikahan, dan lainnya.